Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, Pak, nama saya Margaret Muaris Tompo dengan NIM 12S2406. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang 6 remedial. Pada tugas kali ini, kami akan diminta untuk mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur yang baru. Task yang pertama yaitu kami akan mengembangkan sebuah fitur simulator yang memampukan untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk menggantikan nilai grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat diukur bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Dengan menambahkan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Jadi di sini ada kode mata kuliahnya, NIM-nya, tahunnya, semester berapa, dan berapa grade-nya. Dan di sini adalah fitur yang kita tambahi yaitu previous grade. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh inputan ini. Nah, dan akan menghasilkan output berikut. Jadi yang di sini kan previous grade itu berarti dia fitur nilai yang sebelumnya. Jadi grade yang sekarang adalah nilai yang terakhir, nilai remedial. Dan akan menghasilkan contoh seperti di bawah ini. Oke, sekarang kita akan menjelaskan langsung apa sih yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita harus beralih ke modelnya. Kenapa harus model terlebih dahulu? Sebab logikanya sederhana seperti ini. Model itu adalah data atau isi sistemnya. Data-data atau isi sistemnya. Sementara si driver ini adalah cara menggunakannya. Nah, kalau duluan kita mengerjakan driver, maka uh, kita hanya tahu cara menggunakannya tanpa tahu apa yang sedang kita gunakan. Jadi kita harus menginisiasi, kita harus membuat suatu data, isi sistem yang ingin dikerjakan bagaimana cara menggunakannya. Kalau driver duluan, maka orang bingung. Ini datanya dari mana? Kemudian kalau model dulu, orang mengerti dulu isi sistemnya apa, lalu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke model yang pertama. Kita akan lanjut ke yang pertama, yaitu course. Nah, di sini saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada sebuah kelas, public class course. Jadi sebuah kelas yang bernama course. Kelas itu adalah sebuah cetakan ataupun blueprint. Di mana sini kita punya kelas course. Berarti kita buat cetakan mahasiswa. Berarti kita menyediakan mahasiswa, cetakan untuk mahasiswa. Kemudian ada kelas course juga untuk menyediakan cetakan untuk mata kuliah. Kemudian objek itu adalah hasil dari kelas. Contohnya, uh, contoh dari student itu misalnya student S1 new student kemudian menginput nilainya di sini. Menginput data dirinya. Kemudian contoh NIM-nya, namanya, tahunnya, gitu. Artinya kita membuat satu mahasiswa yang nyata dari cetakannya, dari blueprint public class. Kemudian apa itu atribut? Atribut adalah data yang ada dalam kelas yang tadi, yang kita input, informasi yang kita input, yaitu misalnya NIM, nama, tahun, dan yang lain sebagainya. Metode itu adalah aksi. Misalnya get code, ini kan metode get matkul, get credit. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Jadi di sini privat ini artinya
course code ini dia menyimpan kode mata kuliah, di sini menyimpan nama mata kuliah, di sini menyimpan uh, SKS, dan di sini menyimpan nilai minimum lulus dan info mengenai dosen. Nah, yang keduanya adalah konstruktor public class strings course code. Ini dipakai untuk membuat mata kuliah yang baru. Karena ini kan public course, kita akan membuat mata kuliah yang baru dan mengisi si course code-nya, course name-nya, credit hour, minimum grade, lecture info. Jadi kayak kayak kita ngisi form lah apa yang harus diisi biar terbentuklah sebuah kelas course, public course. Kalau membuat sebuah mata kuliah baru lah. Jadi selanjutnya kita akan ke public string code. Jadi intinya nanti ini harus sama dengan code untuk mengoperasikannya, cara menggunakannya. Jadi si public string code ini untuk mengambil data. Nah, kenapa penting ini? Karena data privat itu nggak bisa diakses secara langsung. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini juga masih sama. Ini public string get matkul, kita akan mendapatkan mengambil data mata kuliah, mengambil data berapa kreditnya, berapa SKS, berapa minimum grade-nya, lecture info-nya. Kemudian kita lanjut ke model yang kedua yaitu eh nah, model kedua ini uh, enrollment ini adalah hubungan mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi si bagian enrollment ini adalah tempat package tempat nilai itu disimpan. Jadi di sini kami melihat ada private string grade, private previous grade ini yang mau ditambahkan tadi fiturnya. Jadi grade itu adalah nilai yang sekarang, previous grade adalah nilai yang sebelumnya sebelum diremedialkan. Jadi di sini previous grade itu kan awalnya non. Ya awalnya non. Artinya belum ada nilai yang lama. Artinya dia uh, belum pernah menjalani mata kuliah itu. Kemudian di sini ada set grade. Di sini ada set grade. Ini sama sih. Set grade ini berguna untuk uh, misalnya kita kita kasih nilai yang pertama di sini. Set grade-nya adalah B, nilai yang pertama kali ujian. Artinya B ini akan mendapatkan nilai remedial. Nah, set remedialnya itu di sini, public void remedial. Uh, Artinya itu di if grade uh, that equals of non check non previous grade equal, artinya dia kan sudah punya nilai berbanyak nilai B dan belum pernah remedial di sini. Maka kalau salah satu yang nggak terpenuhi maka tidak boleh remedial. Artinya kalau mau remedial dia harus punya sebuah nilai dan belum pernah remedial. Yang kedua yaitu previous grade sama dengan grade. Jadi kita menyimpan nilai yang lama. Contohnya B disimpan ke previous. Kemudian kita akan membuat grade sama dengan new grade yang berarti diganti dengan nilai yang baru. Grade yang sekarang itu diganti dengan nilai remedial yang baru. Jadi si A nanti menjadi nilai utamanya. Nah, maka di sini kan di readme-nya inputannya harus begini. Jadi yang nilai yang previous itu akan berada dalam kurung dan nilai yang A itu adalah nilai grade yang sekarang. Kita akan lanjut ke lecture. Kayak di sini, definisi si lecture ini adalah untuk menyimpan data dari si dosen lecture. Jadi di sini kita lihat ada public class lecture per extend person. Artinya lecture itu mewarisi dari si person. Si lecture itu dapat dari si person. Person adalah ibunya dari si lecture dan lecture adalah anak, nah, turunan dari si person. Nah, sekarang di modul ini kita akan menjelaskan kelas induk parentnya. Di sini kita melihat ada beberapa sini kita melihat ada beberapa code. Jadi eh, nah seperti bawah ini perumpamaannya berarti semua punya public lecture berarti identity, name, string code, string contact, command, dan lain sebagainya. Nah,
Jadi si kelas ini, public class lecturer person ini akan mewarisi nama serta prodinya di sini. Karena kan present itu menyimpan nama dan prodi. Kemudian ada private string, identity member ID itu adalah manusia, mahasiswa itu menyimpan namanya, NIM-nya, dan tahun masuknya. Kemudian ada, kita akan menjelaskannya. Di sini menjelaskan, um, ya, jadi inilah yang mau diapain, public. Kita akan membuat method insert ini untuk membuat, intinya kita mendapatkan data lah dari ND, inisialnya, emailnya, masukkan data. Nah, jadi programnya ini eh, kita akan lanjut ke persen dulu lah. Di sini ada kelas induk untuk student dan lecturer. Student dan lecturer itu, karena tadi kan si lecturer sebelumnya adalah anaknya dari si person. Makanya tadi ada extend person. Nah, di sini adalah kita menyimpan nama si si nama lengkapnya, menyimpan prodinya apa. Di sini kita memiliki konstruktor dan public person, full name-nya dan departemennya, namanya dan prodinya. Kemudian beginilah caranya. Di sini kita mengambil public string get name, kemudian return full name. Kemudian ada public get prodi ini untuk mendapatkan prodinya dan mengembalikan hasil prodinya. Nah, di sini ada anaknya dari si person tadi lagi, turunan dari si person. Jadi di sini ada private year student ID. Jadi di sini terdapat informasi mengenai NIM-nya dan tahun masuknya dengan konstruktornya yaitu uh, student ID, full name, entry year, dan departemen. Jadi ini adalah turunan dari si person. Nah, kita akan di sini mengambil name yang di input. Kalau mengambil tahun masuk, kita akan mengedit name-nya. Kita mengedit name-nya dan mengedit tahun masuknya berapa. Nah, untuk mengedit informasi mengenai si studentnya. Selanjutnya, uh, saya akan menjelaskan juga drivernya. Nah, baru boleh kita masuk ke driver agar mengetahui pengendali utama program ini siapa, apa gunanya informasi-informasi ini kita buat gitu, apa gunanya mulai dari course, enrollment, lektor Java, version Java, dan seterusnya, apa gunanya. Jadi di driver satu inilah dituliskan gunanya. Jadi di driver satu ini kita akan membaca input, menentukan perintah, memanggil kelas lain yaitu student course dan enrollment. Jadi kalau kita bayangkan sebagai sistem kampus mode adalah student dan course-nya adalah si student dan si course-nya. Sementara driver itu adalah main kampusnya. Dia menjalankan bagaimana data itu dapat dijalankan, dapat dioperasikan. Jadi di sini kita akan menjelaskan seperti biasa ini adalah main programnya itu public class driver satu. Nah, saya akan menjelaskan dulu di bagian ini. Oke. uh, Reset reset string AGS. Artinya ini adalah titik awal si program. Jadi program akan dimulai dari sini. Seperti sebelumnya, scanner SKN ini sekarang adalah untuk membaca inputan dari si user. Luar kita dapat membaca input dari si user. Jadi nanti di input lah informasi datanya dan dapat dijalankan di driver ini. Di sinilah kita buat artinya kita buat untuk menyimpan datanya. Di sini ada lecture list, memory list. Jadi itu kayak kita menyimpan banyak data dan array list adalah
implementasi dari listnya. Coba kita bayangkan kalau si student list ini ada lemari mahasiswa, kemudian course list adalah lemari mata kuliah untuk menyimpan mata kuliah, dan enrollment list adalah untuk menyimpan uh, operasi cara KRS dan lain sebagainya. Nah, di bahan kelima ini ada loopingan, yaitu while. Ini berarti program akan membaca input terus-menerus tanpa berhenti. Namun, di sini kita buat len equals dan objek maka akan break. Maka di sini, maka kalau di input triple dash, maka inputannya akan berhenti. Nah, di sini gunanya untuk menghentikan program dan dapat mengembalikan uh, inputan yaitu output. Nah, kemudian di sini uh, ini kayak lanjutlah kita ke parsing input. Di sini ada string part input with trackers. Yang berarti kita harus memecah-mecahkan inputnya dan dipisahkan dengan tanda pagar. Nah, di sini misalnya di readme-nya tadi kita ada lihat uh, student add kita pisahkan dengan tanda pagar, kemudian NIM-nya namanya. Nah, kita input lah tahunnya dan mata kuliahnya apa. Bukan mata kuliah, prodinya apa. Nah, itulah gunanya. Sekarang di sini di part saya akan menjelaskan uh, beberapa partisi yang terbentuk dari situ. Berarti part nolnya adalah student add di readme-nya dulu ya. Berarti di part 0 ada student add, part 1 ada NIM-nya, part 2 ada namanya. Nah, nah, kita akan kembali ke driver 1. Nah, di sini jika kalian lihat uh, if um, if nah di sini kita akan membahas mengenai kita akan membahas mengenai sebentar seperti jadi tadi kan terakhir adalah while. Nah, di sini string line ini untuk membuat baris yang baru. Nah, dan akan dikira dengan ini. Kemudian ada string untuk memisahkan menggunakan pagar. Kemudian ada switch command, ada letter add. Nah, bulan itu dipilih default atau enggak. Nah, untuk letter yang pertama itu dimasukkan ke dalam letter list. Jika L itu equals part 4. Nah, di mana part 4 tadi itu apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, di sini kita akan ulang.
Beratkan ya Kak, tunggu ya Kak. Saya akan ulangi menjelaskan di sini. Maaf sebelumnya Pak. Nah, akan ulang menjelaskan diri. Ya, di sini eh, langsung ke import akademik ini untuk mengambil semua kelas student. Sama kayak tadi, kita berhenti di sini, di regex ya. Nah, kita akan lanjut ke loopingan while true yang tadi. Eh, akan terus berjalan, tapi tunggu di input triple dash baru berhenti. Nah, itu kan lanjut ke bagian inti drivernya, yaitu vector add. Case vector add ini berarti untuk mencari perintah untuk menambahkan dosen pengajarnya. Ini untuk membuat dosen yang baru, untuk membuat objek dosen yang baru. Kemudian akan disimpan di list uh, list objek list objek dosen. Kemudian perumpamaannya seperti kita admin dosen dan menginput ke datanya ke database. Dengan error course 8 yang berarti uh, kita akan membuat sebuah matkul yang baru atau kuliah baru di dalam sebuah sistem kita dan akan menyimpannya di course list. Nah, selanjutnya kita akan ke sini. Nah, di sini kita memiliki integer persenan. Integer persenan ini berguna untuk mengubah string menjadi integer. Berarti dari misalnya grade-nya A, B, B, C, D akan diubah ke integer. Berarti nanti previous sama grade previous berarti sama-sama angka. Misalnya grade-nya tadi uh, yang sekarang adalah A, yang dulu adalah B, maka dia 3, maka dia 4 buka kurung 3, karena di dalam itu adalah previousnya. Kita lanjut ke sini. Kita akan membuat sebuah sama kayak tadi enrollment, kemudian di sini sama juga. Nah, student list di sini menambahkan student, menambahkan murid. Enrollment add juga sama. Kemudian kita akan ke else. uh, kita akan
Oke, if if get ini berarti itu akan mencari data yang cocok dan akan memberikan nilainya ke setGrade. Selanjutnya kita akan ke enrollment remedial. Enrollment remedial. Oh, di sini if grade equals none, then continue. Artinya dia sudah banyak nilai dan belum remedial. Dia sudah banyak nilai dan belum remedial. Jadi yang sudah ujian itu yang boleh remedial. Kalau belum pernah remedial boleh. Dan kalau sudah pernah akan ditolak di sini. Nah, ini adalah cara menghitung GPA-nya. Di sini adalah cara menghitung GPA-nya. Nah, di selanjutnya jika SKS-nya lebih besar dari 0, nah, jadi si SKS itu kan nggak mungkin 0. Jadi kalau 0 berarti nggak ngambil semester ini. Kalau diambil semester ini berarti SKS harus tes dari 0. Nah, di sini kita akan memilih format 2 di belakang koma dengan menambahkan slash pipe di sini dengan nilai yang sekarang dan nilai yang previousnya. Selanjutnya, kemudian untuk letter list, kita akan membuat model output akhirnya. Nah, di sini seperti tadi hanya untuk memberikan yang tadi to string ya to integer, maka persenin tadi. Maka A itu 4, B itu 3,5, B itu 3,5, B itu 3. Nah, dari sini semua kan kita sudah tahu kayak mana cara menjalankannya. Jadi inti si draper ini kita gunakan untuk membaca, kita menggunakan scanner untuk membaca inputan dari si model-model yang udah ada. Maka program yang membaca jenis perintah dan menjalankan aksinya sesuai dengan yang diinisialisasikan yang dibuat di dalam driver ini. Jadi kita akan membuat sebuah uh, kita akan merankannya. Sebenarnya sudah saya rankan sebelumnya, namun kita akan coba lagi merankannya. Misal, nah di readme-nya dibilang di input. Hmm. Nah, ini kan kita input berulang-ulang. Kita akan looping terus-terus sampai ada sebuah perintah. Perintah apa tadi? Mari kita lihat di sini. Kita akan melakukan input. Dan, nah, sekarang saya akan input triple dash. Baru akan mengeluarkan outputnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, teman-teman bisa lihat kalau inputan dan outputannya sudah sesuai. Nah, oke, input dan outputnya sudah sesuai dengan ini adalah grade yang sekarang dan ini adalah previousnya. Berarti dulu di sini dia grade-nya adalah B, namun sekarang menjadi A. Karena di sini 3 dan 4. Nah, begitulah kira-kira. Oke, Pak. Mungkin sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya juga, akan menjelaskan kesulitan yang saya alami selama proses pembuatannya. Ini adalah cara menuliskan sintak yang konsisten. Jadi saya sangat kesusahan dalam membuat sebuah sintak yang konsisten dan sesuai dengan input dan output yang Bapak harapkan. Semoga dalam kedepannya tugasnya akan semakin sederhana
memang masih menggunakan, pemahaman logika. Namun menurut saya harus sesuai dengan yang dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan dapat mudah dipahami. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengar video saya sampai akhir. Terima kasih, Pak.